orang merasa keuangannya baik-baik saja. Gaji masuk rutin, tagihan terbayar, dan hidup berjalan normal. Tidak ada masalah besar, tidak ada utang menumpuk. Tapi entah kenapa, setiap akhir bulan selalu terasa sempit. Tidak ada sisa, tidak ada perkembangan. Semua terasa stagnan. Inilah kesalahan paling berbahaya dalam cash flow. Merasa aman, padahal sedang berjalan di tempat. Kesalahan ini tidak terasa menyakitkan, tidak menimbulkan krisis, tapi perlahan membunuh peluang masa depan tanpa disadari. Kesalahan cash flow paling sering terjadi justru karena dianggap normal. Banyak orang menganggap habis gaji setiap bulan adalah hal wajar. Selama tidak berutang, dianggap aman. Padahal cash flow yang sehat bukan hanya tentang tidak minus, tapi tentang bertumbuh. Ketika semua penghasilan habis untuk konsumsi, tidak ada dana yang bekerja untuk masa depan. Realita pahitnya, kondisi ini membuat seseorang rentan terhadap perubahan kecil, seperti kenaikan harga, kehilangan penghasilan, atau kebutuhan mendadak. Titik balik biasanya datang saat seseorang membandingkan dirinya dengan waktu. 5 tahun berlalu, tapi kondisi keuangan hampir sama. Penghasilan mungkin naik, tapi gaya hidup ikut naik. Tidak ada aset berarti, tidak ada cadangan yang cukup. Di titik ini, kesadaran muncul. Selama ini bukan kurang penghasilan, tapi salah mengelola alur uang. Kesalahan yang dilakukan berulang-ulang terasa normal, karena dilakukan semua orang. Padahal dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Kesalahan cash flow terbesar adalah tidak memberi tugas pada uang. Uang dibiarkan habis tanpa arah. Orang yang cerdas secara finansial selalu menentukan kemana uang harus pergi sebelum uang itu datang. Mereka memprioritaskan masa depan sebelum kenyamanan. Cash flow bukan sekedar arus masuk dan keluar, tapi alat untuk membangun stabilitas. Tanpa arah yang jelas, uang akan selalu mengikuti gaya hidup, bukan tujuan hidup. Langkah pertama adalah membalik urutan pengelolaan uang. Jangan menabung dari sisa, tapi sisihkan di awal. Walaupun kecil, kebiasaan ini mengubah segalanya. Dengan menyisihkan lebih dulu, cash flow dipaksa beradaptasi. Banyak orang gagal menabung bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak pernah memprioritaskannya. Uang yang tidak diberi tujuan akan habis dengan sendirinya. Langkah kedua adalah berhenti menyesuaikan gaya hidup dengan kenaikan penghasilan. Setiap kenaikan gaji seharusnya memperkuat cash flow, bukan memperbesar konsumsi. Menahan gaya hidup adalah salah satu keputusan paling sulit, tapi paling berdampak. Dengan cara ini, penghasilan tambahan bisa diarahkan ke tabungan, investasi, atau pengamanan finansial. Inilah perbedaan antara orang yang naik kelas dan orang yang tetap berada di lingkaran yang sama. Beberapa bulan setelah menerapkan perubahan sederhana ini, hasilnya mulai terasa. Bukan langsung kaya, tapi lebih tenang. Ada dana cadangan, ada rasa aman. Uang tidak lagi habis tanpa jejak. Walaupun hidup masih sederhana, arah keuangan jauh lebih jelas. Perubahan kecil dalam cash flow menciptakan efek besar dalam ketenangan hidup. Pelajaran terpenting adalah, yang paling berbahaya bukan kesalahan besar, tapi kebiasaan kecil yang dianggap wajar. Cash flow yang tidak berkembang perlahan mencuri masa depan. Orang sukses secara finansial bukan yang tidak pernah salah, tapi yang cepat sadar dan berani mengubah kebiasaan. Uang harus diarahkan, bukan diikuti. Kalau kamu merasa hidupmu stagnan secara finansial, jangan menyalahkan keadaan. Mulailah dari hal paling dasar, alur uangmu. Tidak perlu langkah ekstrim, cukup satu perubahan kecil yang konsisten. Ingat, perubahan besar jarang datang dari keputusan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dijaga dalam waktu lama. Kalau video ini terasa menampar tapi menyadarkan, jangan lupa subscribe channel ini. Di video selanjutnya, kita akan membahas kenapa banyak orang yang gajinya besar tetap hidup dari gaji ke gaji. Tulis di komentar, kebiasaan keuangan apa yang paling sulit kamu ubah. Kita bahas bareng di video berikutnya.